sampai dengan jam 5.30. Bagi kita manusia, apalagi bagi siswa, pasti mereka bosan. Tetapi dengan adanya model yang ada, mereka tidak bosan, malah mereka semangat. Karena semangat belajar. Ya, itulah kepedulian pencinta pendidikan di bumi Papua yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita orang Maibrat. Perlu kita sambut dan perlu kita dukung. Ya, itu dari untuk keempat sekolah yang bergabung. Ini hal-hal baru yang kami dapatkan. Yang tadi disampaikan bahwa yang pertama, sekolah sepanjang hari dari jam 15 atau 30, mereka lanjut lagi sampai dengan jam 5.30. Kita orang tua saja kalau sudah bekerja sampai jam itu sudah bosan, apalagi anak-anak. Tapi ini tidak, mereka lebih semangat lagi karena ada suatu metode yang mereka dapatkan, metode baru yang mereka dapatkan. Yang pertama, dengan gabungan sekolah itu, mereka mendapat teman-teman yang baru. Mereka saling kolaborasi, mereka saling kerjasama, mereka mendapat gaya atau cara belajar yang baru, sehingga membuat mereka semangat. Dan yang kedua, dapat makanan gratis, itu mereka semangat. Semua dari kesehatan mereka dilatih, kebersihan, sampai pada pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan yang sifatnya baru begitu bagi mereka. Jadi mereka semangat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya selaku tuan rumah, saya berterima kasih untuk ketua tim bersama tim pendamping yang mana karena mencinta pendidikan, mencinta anak-anak daerah atau ya putra-putri emas dari Tanah Maibrat, sehingga mengajar dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak bisa baca menjadi bisa baca, tentang dua poin tadi, literasi dan numerasi. Mereka sudah bisa berubah. Yang tadi 20% tidak bisa berkurang dari 10 atau 7% mereka sudah bisa. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami guru-guru yang sebagai tuan rumah dan ketiga guru kami yang lain. Yang berikut mungkin saya sampaikan kepada bagian UNIPA yang sudah berlangsung ini, sehingga untuk kita di lokus 1 dan 2, saya pikir waktunya terlalu singkat. Coba kita hitung saja, mulai dari tanggal 6 November. 6 November sampai mungkin sampai di tanggal 22 itu sudah istirahat karena kita masuk ke persiapan pemilu kada. Itu hanya 2 minggu, dihitung hanya 2 minggu kurang. Nah, setelah pemilu kada lanjut libur sampai dengan masuk Januari. Saya dibilang 3 bulan, saya itu bukan 3 bulan, 1 bulan kurang. Tetapi puji Tuhan, anak bisa berubah. Betul. Itu sangat luar biasa, itu kemurahan Tuhan. Seandainya 3 bulan full, mereka bukan seperti itu, mereka menjadi malaikat. Iya, malaikat. Jadi saya itu bukan 3 bulan, tapi 1 bulan. 1 bulan kurang itu. Tapi anak-anak boleh bisa berubah. Kalau pas 3 bulan yang sesuai dengan jadwal, bukan lagi mereka seperti begitu. Jadi kalau boleh, bisa cari waktu lagi untuk bisa menggantikan waktu yang sudah terbuang, supaya anak-anak itu bisa berubah 100%, bisa meningkat 100%. Ya, itu
yang saya sampaikan, dan untuk saya pribadi di sekolah saya, tadi saya lihat perhitungan tadi untuk saya punya anak itu, yang satu yang kurang itu kebetulan dia anak khusus. Iya, dia anak khusus, bukan anak yang ini, dia memang kebutuhan khusus. Jadi sudah karena umur dia saya dorong dia terus naik sampai dia selesai di SD. Kalau memang sampai kalau Tuhan sayang dia, jadi saya berubah di pertengahan jalan itu lalu bilang SMP untuk BSD di Kabupaten Patigomi. Iya. Jadi itu yang dari saya, dan mungkin saya himbau kepada pihak pemerintah khusus di pendidikan. Ini sekolah SSH ini dia hampir menjurus kepada sekolah yang akan berbentuk asrama, supaya kekurangan yang guru-guru pendamping dapatkan di sana lanjutkan di sekolah asrama itu. Dalam asrama itu mereka banyak berkolaborasi di sana dengan sekolah-sekolah yang sementara bergabung. Mereka kerjasama, mereka saling evaluasi mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu ditingkatkan, itu mereka dapatkan di asrama. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman saya yang bergabung bisa menambahkan 1-2 kata lagi untuk memperkuat kegiatan atau sekolah sehari ini. Yang tadi belum Eja itu kelas 3. Jadi itu istilahnya itu mereka masih kelas 2, baru kami belajar 1 bulan, hitungan mereka naik kelas 3. Jadi puji Tuhan, terima kasih 7 orang kelas 3 itu, 3 yang sudah bisa seperti kelas 4, mereka sudah tahu baca, tulis, dan 4 yang masih Eja. Terima kasih banyak sekali lagi untuk adik pendamping. Tidak ada yang kami mau membalas di saat ini, cuma kami berdoa biarlah mereka punya tugas tanggung jawab. Ini terus mereka sampaikan, untuk mereka mengajak terus para anak-anak yang ada di Maiprat, lebih khusus pada waktu mereka diangkat menjadi pegawai, terus mereka melanjutkan ini. Dan yang kedua, yang tadi dibilang kami guru tidak partisipasi dengan adik-adik pendamping, yaitu kami tidak menyangkal itu. Kami mengaku bahwa kami kelalaian kami dari guru ya ketiga sekolah, yaitu Jitmau, Patigomi, bahkan kami Mirapan. Kami mengaku selama ini kami tidak kerjasama dengan adik-adik pendamping. Sedangkan yang di sini kebanggaan kami khusus dari Mirapan seperti 4 anak itu. Satu anak dia bilang begini, Bunda, besok ini tinggal 3 hari mereka sudah mau pisah pulang penarikan. Dan satu anak dia bilang begini, aduh saya mau ikut Bunda yang ngajar itu kelas 4 Nona, jadi saya mau ikut dia pulang karena dia itu punya mengajarnya bagus. Saya mau pulang dengan dia di sana supaya dia mengajar saya. Itu kebanggaan saya khusus. Terima kasih untuk Bunda Nona ini, karena itu kebanggaan saya khusus. Ya, yang ketiga, terima kasih lagi sekali lagi untuk ketua tim yang mana datang untuk membawa perubahan yang sangat luar biasa. Baru kali kami alami di Maibrat, lebih khusus kami di Aitinyo Utara, seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah Patigomi sampaikan bahwa paling lama mereka mengajar ini bukan 3 bulan tapi 1 bulan. Kalau boleh kami mungkin mengharapkan untuk ketua tim, kalau besok melakukan kegiatan ini, kalau boleh bentuk semester, 1 semester, supaya anak-anak ini membawa perubahan yang luar biasa. 1 bulan saja mereka sudah berubah. Dibilang 100% sudah, 5 saja yang masih kurang, mungkin Eja yang tadi seperti kurang berhitung. Kalau memang 6 bulan berarti itu sudah sangat luar biasa. Ya, itu saja dari kami.
SD Miraval waktu kami kembalikan. Saya bergabung ke Fatigomi, dan selama ini saya lihat anak-anak ini begitu saya dengar bahwa sekolah SSH ini hadir di Maibrat sehingga dia bertempat di Fatigomi. Saya orang pertama yang dengar, dan saya katakan bahwa ini berarti saya punya anak-anak ini bagaimana. Jadi puji Tuhan, saya berterima kasih sekali. Iya. Jadi mari kita berikan aplaus untuk anak-anak ini. Ya, kita berikan aplaus kepada mereka karena apa yang kami pernah dapatkan di Maibrat ini tidak sama seperti yang ini. Kami diarahkan terus oleh kepala dinas kami yang sekarang maju bupati itu untuk kami berubah ini. Kami belum temu titik temu yang baik, belum pernah. Ini saya sampaikan bahwa ini mereka ini diutus langsung. Jadi datang untuk mengajar anak-anak kami. Terima kasih buat anak-anak SSH yang pendamping yang mengajar. Tadi saya dengar di Sabo bahwa Sabo itu sudah tahu baca semua dan Eja itu hanya 3 dan tidak tahu tidak mengerti membaca itu tidak ada. Saya berterima kasih buat anak-anak pendamping karena di sana tadi kepala dinas bilang apa? Jika ada SSH ini kembali hadir, pemerintah harus membentuk supaya mereka punya tempat ini diberikan sekolah asrama begitu, supaya dilihat. Ini kan anak-anak maju itu karena guru-guru yang setia, rajin, bisa mengajar anak-anak sehingga anak-anak itu bisa tahu baca dan tahu tulis, tahu hitung. Tapi kalau yang anggap biasa saja, dia ingat kebutuhan tertentu yang menguasai dia sehingga dia tinggalkan sekolah, makanya seperti ini. Saya minta juga kepada Bapak Kepala Distrik, bahkan semua kaum intelek dari setiap kampung memperhatikan hal ini supaya ada guru yang tidak mau mengajar itu diambil langkah, jangan melimpahkan semuanya ke sekolah. Harus ada yang bersama masyarakat untuk mendukung. Jadi saya tahu bahwa di Sabo itu saya punya orang tua, saya sampaikan saja, mereka sudah bawa anak-anak masing-masing datang. Mereka bawa anak-anak itu datang sendiri ke Fatigomi untuk bergabung karena mereka tidak dijemput oleh kendaraan. Mereka tidak dijemput. Kalau di Jitmau itu ada jemputan, tapi kalau di Sabo tidak ada jemputan. Iya benar. Jauh sekali di dalam. Dan saya orangnya yang pertama tidur dengan mereka. Selesai. Sama dengan Indonesia Mengajar ini datang mengajar sini. 7 orang itu ambil 4 hari dengan saya di Sabo. Mereka dengan saya tidur 3 hari dan mereka pulang. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa SSH ini bagus. Di Maibrat ini kami sudah cari titik temu juga telah dapat. Ini jujur kami sampaikan. Kalau dinas suruh kami cari ini, pergi ke sini, cari ini, cari orang dari Uncen turun dari ini, dinas ini kasih pelajaran ini, kami tidak mengerti sama sekali. Jadi ini yang terbaik datang dari SSH ini, mereka buat kami kepala-kepala sekolah ini kami rasa lega. Kepala-kepala sekolah ini kami bilang, kenapa sampai waktu singkat begini? Saya lihat kemarin saya dari Kampus Sabo, saya datang di Jitmau karena siswa saya semua ke Fatigomi. Jadi saya mau tinggal mengajar siapa di sana. Tadinya saya datang saja di Jitmau, saya terbawa baca dinas, terbawa ini malam begini undangan datang sama saya. Saya bilang, kapan lu pulang? Saya pikirnya masih lama. Saya punya nona itu, dia datang terus dengan air mata. Dia bilang, mama, ini kita punya itu guru-guru tuh harus turun pulang. Bang saya bilang, kenapa bilang begitu? Dia bilang, lu bilang itu mama terus sebentar rapat baru itu kita kasih orang pulang ke Manokwari. Saya mau tidak, itu udah mendapat kita.
Ya, jadi saya bilang Nona tidak bisa. Itu kita belum rapat dengan mereka dan ambil keputusan untuk mereka pergi. Dia belum mama pergi saja nanti belum menangis semua ini. Jadi itu yang saya sampaikan karena mereka ini membawa keberuntungan bagi kita di mereka. Yang lain-lain itu kita putuskan. Tadi Bapak Kepala Dinas seluruh sini baru kita sampaikan. Yang lain-lain yang Bapak suruh kami pergi cari dari itu lebih baik putus. Dan kita pakai satu ini yang turun saja. Sekali turun. Bikin asrama saja untuk SSK yang mengajar. Ya, tapi yang lain mereka sama. Mereka jemput yang lain. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan Bapak. Waktunya kami sampaikan kepada pemerintah supaya jangan bicara asrama itu untuk melanjut ke tahun depan. Tapi besok ini saja ada asrama-asrama yang memberikan sekolah begini sekolah supaya mereka turun. Dan itu yang saya sampaikan supaya segera dibangun asrama-asrama untuk anak sekolah yang tidak begini. Supaya dilakukan kegiatan SSK ini mereka harus turun. Supaya mereka mengajar hasilnya kita di Maibrat rasakan semua. Terima kasih lagi. Terima kasih. Kepada pesta politik lalu kegiatan seperti ini datang nih siapa yang mau duduk, tetapi karena mulai ikuti dia mulai pengenalannya, di situ saya mengambil keputusan bahwa sekalipun keadaan kita di Maibrat politik begitu luar biasa, tetapi momen ini anak-anak kita juga harus mendapat perhatian dari luar, sehingga guru-guru yang ada di sekolah masing-masing ini kan dia kan sudah terjun langsung ke medan perang. Ya, sehingga ya anak-anak pendamping ini yang tetap mendampingi anak-anak belajar selama ya dari bulan November tuh sampai di tanggal 27 pemilihan. Ya, ada beberapa hal yang kami selama itu Pak Herman menunjuk kami sebagai keamanan tetapi merangkap sebagai konsumsi langsung. Iya. Jadi tadi pagi jam 5 itu saya sudah pergi kasih bangun Anda ini, masak kacang hijau, masak nasi. Iya, ini tanya Nanda sendiri itu saksi. Iya. Saya masak semua sudah lengkap, kasih tinggal baru kita ke sini. Karena saya lihat bahwa itu hal yang sangat baik. Ya, jadi menurut saya secara pribadi, saya dulu tuh saya cemburu gitu. Cemburu kan, dulu kita sekolah tuh kayak begini kan. Kita dulu sekolah nih kan, sampai saya bilang nih, saya anak begini. Bapak lu makan keladi pun hanya sedikit. Itu pun kita baku patah, mau makan satu sepanggal itu tahan sampai malam. Tapi kamu ini datang semua makanan tersedia, kamu makan enak-enak, semua enak, semua enak. Nah itu, jadi luar biasa kita sebagai orang tua, sebagai intelektual, perangkat pemerintah baik dari atas berjenjang sampai ke kampung, memang saya menggarisbawahi bahwa mari kita mendukung. Kita mendukung program yang sangat strategis ini, supaya ini bisa membantu mendidik anak-anak kita. Satu hal yang saya lihat itu, ketika anak-anak kita keluar sekolah, dia buka pakaian buang, dia hilang sampai jam 6 atau setengah 7 gelap kalau dia tiba. Tetapi ketika dia masuk di SSH ini, dia belajar di dia sekolah asal, dia datang masuk lanjut sampai jam 5 dia datang. Dia datang bukan menangis lapar lagi. Dia datang itu dia muka segar-segar lagi, dia semangat datang, buka pakaian taruh baik-baik. Sudah dia bermain sedikit sudah malam. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang kita harus sambut, kita mendukung, dan kedepannya harus
pemerintah tetap mendukung dengan penuh sehingga daerah ini harus mutu pendidikan ini terus ditingkatkan. Hal yang saya lihat berikut itu kurangnya perhatian dari pemerintah di tempat di mana kegiatan, kepala kampung, kepala distrik, dan termasuk orang tua yang punya anak itu belum serius untuk mendorong anak-anaknya, melihat kekurangan terutama macam saya yang sebagai ini di dapur konsumsi itu dapur itu sangat ini sekali vital, di mana jam 7 itu makanan harus jadi, anak-anak datang harus kita sudah layani. Begitu juga jam 12 itu makanan sudah harus siap. Begitu juga di jam di mana mereka pulang. Jadi ini kendala-kendala yang kita belum memperhatikan. Jadi mungkin ke depannya di tempat yang nanti terus kita lakukan lagi, itu harus kerjasama. Kerjasama itu baik dari, karena pertama kali kami mau masuk ke Fatekomi itu kayak terlalu ditantang toh, kayak aduh ini kayaknya berat Ibu Nova, kayaknya berat. Tapi setelah dapat imbasnya kan, tadi saya sudah dengar sendiri, ternyata berterima kasih sekali. Malahan tidak mau mereka pulang dan minta kepada kami untuk menganggarkan kembali. Jadi saya terima kasih kepada kepala-kepala sekolah yang sudah menerima tim dari Unipa ini. Ini sudah 2 tahun dilaksanakan. Pertama di wilayah Mare dan Ayawasi. Dan tahun kemarin sudah berlangsung di Aitinyo dalam dan Aitinyo luar. Itu yang saya kasih tahu orang, Aitinyo yang ada di dalam baru Aitinyo yang ada di luar. Dan untuk penambahan waktu atau dibikin 1 semester itu nanti kami akan berunding dengan kepala dinas dengan Pemda. Kami akan bertemu dengan Pak Bupati dengan Pak Sekda untuk melaporkan hasil SSH tahap kedua. Dan kami juga sudah berunding untuk dibagi lagi. Sekarang kita akan bergeser ke wilayah Ayamaru. Jadi dia bergilir. Tapi nanti akan ada tampak, dia berputar kembali, dia tidak akan stop, dia tetap akan berkelanjutan. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada kepala-kepala sekolah yang sudah mendukung program ini. Terima kasih. Selamat siang. Baik.